Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh, saudara, berada di tempat ini. Dan saudara, ya pagi hari ini sudah lihat, ya hampir ya merah mewarnai ruangan ini. Ya saudara, bagi saudara kita yang keturunan Tionghoa, hari ini hari raya mereka. Ya, kalau kita, hari raya kita adalah hari raya Natal dan Paskah, saudara ya. Ya nggak apa-apa lah saudara ya, tapi ya semangatnya yang kita bangun saudara ya, yang baik ya, yang sesuai dengan firman Tuhan ya kita lakukan. Tetapi kalau enggak ya saudara, kita walaupun tradisi tidak sesuai dengan firman Tuhan ya kita harus berani tinggalkan saudara, karena patokan kita memang firman Tuhan. Walaupun itu ya mungkin saudara kita akan bully ya orang lain karena kita nggak mau mengikuti tradisi-tradisi yang memang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu itu adalah satu proses yang harus kita jalani saudara ya. Ya, kita pagi hari ini akan lanjutkan tema kita ya, yaitu diproses untuk menjadi seperti Kristus. Karena sekali lagi saudara, tema besar kita ya GBI secara nasional fokus kepada Kristus tahun ini. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar tentang diproses menjadi seperti Kristus. Kalau saudara mendengar kata proses ini tentunya sesuatu yang kadang-kadang apa saudara? Menakutkan ya. Menakutkan karena setiap proses itu tidak akan pernah mendatangkan apa? Secara daging itu tidak pernah mendatangkan apa? Kesenangan, kesukaan. Hari-hari ini kan, wah saudara, untuk menikmati makanan yang lezat dari B2 itu saudara ya, misalnya apa saudara? Babi panggang, apalagi? Kecap. Wah, untuk menjadi babi kecap itu saudara, atau babi panggang itu, yang lezat itu tidak ujuk-ujuk muncul saudara, tapi ada proses. Yang pertama, babinya itu harus dipotong, disembelih saudara. Setelah itu kalau mau bagi panggang, maka daging babinya itu harus dibakar, dipanggang. Kalau yang babi kecap itu harus dioseng-oseng saudara, begitu luar biasa, dibolak-balik, di sini diirisi, dicampur ini, wah saudara, sampai akhirnya warnanya seperti kecap saudara, sehingga lezat rasanya. Tapi sebelum sampai di situ ada proses yang begitu rupa. Dan itu kalau dia bisa hidup, bisa teriak, mungkin dia akan teriak sakit, panas, karena dipanggang saudara. Nah demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen saudara, untuk kita menjadi seperti Kristus, karena memang tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu bukan sekedar kita ini diselamatkan, tapi supaya kita itu kembali ya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena kalau kita belajar dalam kitab Kejadian, kita diciptakan oleh Allah itu apa saudara? Serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi karena dosa, maka rupa dan gambar Allah itu menjadi rusak. Dan untuk itu saudara, untuk mengembalikan itu, Allah turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Gambar dan rupa Allah yang sudah rusak itu menjadi kembali seperti Dia. Dan untuk menjadi seperti Dia itu saudara, bukan hanya Kristus mati di atas kayu salib, tapi juga ada bagian dari kita, yaitu supaya kita itu mau diproses, supaya kita ini menjadi seperti Dia kembali saudara. Dan pagi hari ini kita akan belajar itu dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Diproses menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, sekali lagi, oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil karya kita, tapi sekali lagi, karena oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu jaminan hidup yang kekal. Itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita ketika kita menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Firman Tuhan katakan saat itulah kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara, hanya semata-mata kasih karunia dari Allah, anugerah Allah, kita diselamatkan. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karya-karya kita, bukan jasa-jasa kita. Tapi kalau kita boleh mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal, itu adalah anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita menyadari bahwa semuanya itu bukan karena jerilah kita, maka kita harus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan status yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu kita telah menjadi ciptaan yang baru, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita setelah menerima itu semuanya, kita harus menyadari, kita harus menyelesaikan hidup kita sesuai dengan status kita yang baru itu. Saudara, sebelum Pak Jokowi diangkat sebagai presiden, ya, anak-anaknya bisa apa saja, saudara. Hidup menurut kemauannya sendiri. Tapi setelah menjadi presiden, ada aturan, ya, yang harus mereka turuti dan taati. Ada status yang baru yang disandang oleh Pak Jokowi menjadi presiden. Dan itu anak-anaknya, saudara, tidak bisa sembarangan untuk hidup semaunya sendiri. Yang pertama pasti yang dikatakan ada pengawal. Di mana-mana dia dikawal oleh pasukan pengawal presiden itu, saudara. Ya, jadi nggak bisa seenaknya. Ada aturan, ada cara, dan itu harus diikuti. Walaupun kita lihat ya untuk kasus sekarang ini memang tidak semuanya dia ikutin, ya, dan itu sudah menjadi bahan apa? Bahan pembicaraan karena memang tidak biasa seperti dilakukan oleh zaman-zaman dulu. Ya, sekarang ini anaknya kan kadang-kadang nggak mau dikindili, tahu dikindili saudara? Diikutin, ya, pasukan presiden itu nggak mau, saudara. Ya, pas pampres itu, saudara, nggak mau diikutin. Dia pengen sedikit seperti biasa sebelum, tapi ya, saudara, namanya protokol, ya, itu sudah nggak bisa tetap melekat, sudah, walaupun mungkin dari jarak jauh, nggak seperti biasanya dekat-dekat sekali, sudah tetap diikutin, tetap didampingi, ya, harus membiasakan semacam itu, saudara. Kita juga sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, status kita sudah baru, saudara. Maka gaya hidup kita juga harus mulai gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang baru, yaitu sesuai dengan apa ya status yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
kita tidak harus hidup lagi di dalam dosa. Karena apa? Saudara, karena kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Kita sudah dilepaskan dari perbudakan kuasa dosa. Sehingga kita tidak selalu harus menuruti apa kemauan dosa atau keinginan daging kita. Kita harus mati bagi dosa dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Apa yang harus kita lakukan, saudara, dengan status baru kita ini, supaya proses untuk kita menjadi seperti Kristus itu terus berjalan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, minggu demi bulan, bahkan tahun demi tahun tidak mengalami stagnasi atau tetap tidak berubah, atau bahkan sama saja seperti sebelum percaya kepada Tuhan. Tapi kita akan mengalami peningkatan demi peningkatan, pertumbuhan demi pertumbuhan. Saudara, pertumbuhan bukan sekedar pengetahuan, tapi pertumbuhan yang diwujudkan tindakan. Nanti kita akan lihat apa tanda bukti. Ya, kalau orang itu merasa mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam imannya, kita lihat apa buktinya. Sehingga kita tidak sekedar aku bertumbuh, ya, menjadi orang Kristen. Buktinya apa, saudara? Kita akan lihat. Yang pertama, saudara, yaitu apa yang harus kita lakukan? Yaitu melawan kuasa dosa. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2 dikatakan di sana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan apa, saudara? Berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian dan untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Saudara, ya, kita harus melawan kuasa dosa. Artinya kita harus mati bagi dosa-dosa kita. Karena apa? Sekali lagi, saudara, melalui kematian Tuhan dan ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara, sesungguhnya saudara, kita tidak lagi, saya katakan tadi, kita dikuasai oleh kuasa dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita harus mati dalam dosa. Kenapa? Melalui kematian Tuhan, kuasa dosa itu dilucuti, saudara. Sehingga kita tidak lagi harus berkata iya kepada kuasa dosa itu, atau keinginan daging kita. Kita bisa berkata tidak. Karena apa? Kita sudah diciptakan menjadi ciptaan baru. Kita sudah memiliki potensi kekuatan ilahi dalam hidup kita melalui Allah Roh Kudus yang tinggal diam dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara bisa berkata tidak kepada dosa. Oleh karena itu kita harus mati bagi dosa. Apa artinya mati bagi dosa? Itu berarti menyalibkan keinginan daging kita. Karena kita sekali lagi sudah terbebas dari kuasa dosa. Sehingga kita harus hidup menanggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Harus menanggalkan manusia lama kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Jadi saudara, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Karena kita telah menjadi ciptaan baru. Maka manusia lama kita tidak boleh terus menguasai kehidupan kita, bercokol dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Kita harus membuktikan bahwa kita ini manusia baru. Dengan cara apa? Yaitu menanggalkan manusia lama kita. Menjadi manusia baru berarti kita harus meninggalkan segala dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan belajar untuk hidup taat kepada firman-Nya. Jadi ada hal-hal lama yang harus dibuang dan ditinggalkan. Lalu ada hal yang baru yang harus dilakukan kemudian. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22. Saudara bisa membaca di situ Efesus 4 ya, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu
bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian saudara sambung dalam kitab Kolose pasal yang ke-3. Kolose 3 ayat 9. Dikatakan di sana, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, kita harus melawan dosa, kuasa dosa dengan cara hidup, yaitu meninggalkan manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan kemudian saudara mengenakan pakaian yang baru, yaitu firman Allah, manusia baru kita, karakter baru kita, tabiat baru kita, yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang Kristen yang sejati bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Bisa, saudara. Ya. Selama kita di dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang sejati, dia tidak bergelimang dalam dosa. Artinya, kebiasaan dosa itu tidak lagi harus ada. Bisa saja orang Kristen jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh dalam dosa, nggak perlu sembunyi, saudara. Dan disembunyikan. Saudara, karena kita punya pengantara, firman Tuhan katakan tadi. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah kita yang setia dan adil itu akan mengapa, saudara? Ayat 19 dikatakan apa? 1 Yohanes dikatakan, akan mengampuni segala dosa kita. Ya. Orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Walaupun kita dilarang untuk hidup jatuh dalam dosa, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita sampai jatuh dalam dosa, saudara, jangan sampai kita kemudian ya sekalian basah. Ya, artinya dilanjutkan terus. Enggak, saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengaku dosa kita, untuk kita bertobat, dan Tuhan mengampuni, saudara. Dan Tuhan bisa menciptakan kembali penciptaan yang baru, dibentuk kembali, diproses kembali, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu tergenapi dalam hidup kita, terwujud dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam proses untuk kita menjadi seperti Kristus itu, saudara, yaitu kita harus melawan kuasa dosa. Ya. Iblis belum pensiun, saudara. Dikatakan dalam surat Petrus, dikatakan apa, saudara? Iblis digambarkan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya, diterkamnya. Artinya, saudara, iblis tidak akan pernah membiarkan kita untuk terus-menerus hidup dalam kekudusan, enggak. Dalam kebenaran enggak. Dia akan mencoba sedemikian rupa, dia mencari celah sekecil apapun yang dia bisa masuk. Dia akan masuk dan disitulah dia akan menggerakkan dan mengerahkan segala tenaganya supaya dari yang kecil itu, saudara, akhirnya kita gagal. Jadi iblis bekerja bukan dengan sesuatu yang besar. Seringkali iblis memakai celah-celah yang kecil yang kita beri peluang itu, saudara. Oleh karena itu jangan sampai kita memberi peluang sedikit pun kepada iblis. Karena iblis akan menggunakan sekecil apapun kesempatan yang dia bisa lakukan, saudara, untuk merusak kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, saudara, hati-hati, jaga betul. Supaya hati kita tidak dicemari dan dimasuki dan dirusaki oleh iblis dengan gara-gara masalah-masalah yang sebetulnya kecil dan enggak perlu dipermasalahkan atau masalahkan, saudara. Tapi seringkali kita memberi peluang
kepada iblis untuk merusak hidup kita. Akhirnya apa, saudara? Kita mundur, kita nggak semangat lagi, ya, kita nggak antusias lagi. Ibadah juga asal ibadah tanpa spirit di dalamnya, saudara. Ya, karena apa? Sudah memberikan peluang kepada iblis itu masuk di dalamnya. Dan kita nggak sadari itu, saudara. Tahu-tahu kita kejeblos, saudara. Tahu-tahu kita sudah, kok begini hidup saya ya? Kok saya begini ya? Nah, saudara, kalau sudah menyadari itu, saudara, cepat-cepat kembali, saudara. Jangan biarkan, saudara, itu terus mencengkram dalam kehidupan saudara. Karena apa, saudara? Iblis itu kerjanya seperti, saudara pernah lihat di rumah saudara ada sarang-sarang laba? Ada? Dia akan bikin sarang laba-laba itu, saudara. Ya. Spiderman lah, saudara tahu Spiderman? Saudara, dia akan bikin sarang itu, saudara. Nah, nanti ada lalat masuk situ. Tek. Saudara, lalat itu setelah masuk ke sarangnya itu, pertama dia bisa bergerak, saudara. Tapi laba-laba itu akan semakin bikin apa, saudara? Sarangnya semakin lebet. Sehingga akhirnya, masuk perangkap dan dia nggak bisa bergerak, akhirnya mati, saudara. Nah, saudara, jadi jangan sampai kita masuk dalam perangkap laba-laba iblis itu, saudara. Pelan-pelan tapi pasti, saudara. Dan kadang-kadang kita nggak merasa, saudara. Ya, nggak merasa kita terjebak di situ. Dan kalau kita sudah tahu, cepat-cepat, saudara, kembali. Ya, jangan sampai kita biarkan akhirnya, saudara, kita sudah jatuh dan kita sudah kehilangan kehangatan kita dengan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus melawan dosa. Jangan biarkan dosa itu terus bercokol. Oleh karena itu, saudara, kenakanlah manusia baru kita. Karakter manusia baru kita. Dengan cara tadi, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yaitu hidup taat dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan, yaitu ayat yang ketiga dan 4, yaitu melakukan perintah Tuhan. Dikatakan di sana, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Melakukan perintahnya. Firman Tuhan ini begitu jelas, saudara. Enggak perlu ditafsirkan, sudah sangat jelas. Dan kalau saudara orang Indonesia dan tahu bahasa Indonesia, ini begitu jelas, saudara. Bahwa tanda orang yang mengenal Tuhan, tanda orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan diwujudkan dalam aksesoris. Berupa apa, saudara? Anting-anting salib atau kalung salib, atau baju saudara ditulisin apa? God is love, gitu. Pokoknya, saudara, aksesoris yang kita pakai. Tetapi tanda yang sejati orang Kristen yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, yaitu apa, saudara? Menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara mengaku orang percaya dan orang Kristen dan mengenal Tuhan Yesus, tetapi saudara tidak melakukan, menuruti perintah-perintahnya, maka pernyataan saudara itu tidak benar. Karena apa dikatakan? Barang siapa mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa, saudara? Pendusta, artinya tidak ada kebenaran di dalam pernyataannya itu. Wah, aku ini percaya sama Tuhan loh. Tapi perbuatannya bagaimana, saudara? Perbuatannya bagaimana? Apakah perbuatannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Sudah mengaku bertumbuh dalam iman. Buktinya apa, saudara? Buktinya apa? Perbuatan kita bagaimana? Perbuatan kita apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Saudara mau ngomong apa saja tentang hal yang istimewa rohani saudara,
Tetapi kalau perbuatan saudara tidak menunjukkan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saudara itu seorang pendusta. Aku bertumbuh dalam iman. Aku bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi kalau masalah-masalah kecil saja saudara, marah-marah, emosi, ya. Kalau sudah merasa bahwa saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya bertumbuh dalam Kristus, apakah karakter kita, perbuatan kita itu seperti Kristus? Enggak. Ketika saudara dihina, apa yang saudara lakukan? Ketika Yesus dihina, apa yang dilakukan Yesus? Ketika Yesus diperlakukan tidak adil, apa yang dilakukan Yesus? Nah, kita tanyakan, kalau kita merasa bertumbuh di dalam Kristus, iman saya semakin bertumbuh, saudara lihat karakter kita, perbuatan kita. Kalau berlawanan dengan firman Tuhan, ya saudara, ya firman Tuhan dengan saya mengatakan bahwa itu adalah pendusta. Artinya tidak ada kebenaran di dalamnya. Apa artinya pernyataan-pernyataan itu tidak sesuai, tidak benar. Oleh karena itu saudara, mari kita akan introspeksi diri kita. Apakah saya merasa bertumbuh dalam Tuhan? Mengenal Tuhan dengan baik? Kalau mengenal, artinya itu kita harus hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Dengan cara apa? Melakukan perintah-perintahnya. Nah, kalau ini kita lakukan, saudara, nggak perlu pakai macam-macam. Orang akan tahu bahwa saudara bukan sembarangan orang. Saudara bukan orang biasa. Ya. Pasti ada sesuatu yang sangat istimewa. Dan disitulah kesempatan kita untuk bersaksi, saudara. Kenapa saudara berbeda hidupnya? Karena di dalamnya ada Yesus, saudara. Jadi yang kedua, melakukan firman Tuhan. Menjadi manusia baru tidak cukup hanya dengan meninggalkan dosa dan membaharui pikiran kita. Tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata alat-alatnya sesuai dengan kehendaknya. Artinya kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan sehingga rencana Tuhan dapat tergenapi melalui hidup kita. Jadi saudara, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyerahkan tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ya, Roma pasal yang ke-6, ayat 13 dikatakan di sana, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kita harus belajar untuk hidup, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya dipakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan dipakai lagi sebagai senjata-senjata kelaliman atau hidup dalam dosa, dalam kecemaran. Tapi hidup dalam kebenaran, kekudusan dari firman Tuhan. Sehingga, saudara, melalui kehidupan kita, ya, rencana Tuhan itu digenapi. Melalui kehidupan kita. Panggilan tujuan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Apa sih yang Yesus lakukan selama di dunia ini, saudara? Selama 33 tahun, apa yang dia kerjakan, saudara? Pekerjaannya apa, saudara? Dia hanya melakukan apa? Kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes berapa itu? Kalau nggak salah Yohanes 4 ya. Coba saudara, Yohanes 4
ayat yang ke-34, ya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekalipun sekali lagi saudara, itu bertentangan dengan keinginannya. Sehingga pada waktu dia harus menghadapi kematian itu, apa yang dia doakan, saudara? Dia berdoa, saudara, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi. Keinginannya secara daging itu supaya cawan ini jangan menimpa dirinya. Tetapi dia lebih mentaati kehendak Bapaknya. Menuruti kehendak Bapaknya walaupun dia harus mati, saudara. Nah demikian juga kita, saudara, dikasih Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka saudara, kita harus belajar seperti Yesus. Dalam hidupnya, dia hanya ingin melakukan kehendak Bapaknya. Sekalipun tidak sesuai dengan keinginan hatinya, selama itu mempermuliakan Bapaknya, sesuai dengan kehendak Bapaknya, dia lakukan, saudara. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, saudara, kita harus melakukan hal itu. Mungkin menurut perasaan kita itu menyakitkan. Tapi kalau saya membalas, kira-kira sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Kalau enggak sesuai, ya saudara, sakitnya, ya kita minta supaya Tuhan beri kekuatan supaya kita tidak terus diliputi dengan kesakitan hati kita. Kita memberi roh pengampunan, sehingga kita akan mengalami kelegaan. Seperti Yesus, dia mengampuni semua orang yang menganiaya dia. Ya. Itu yang kedua, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu hidup di dalam Dia. Sebagaimana ayat yang kelima dan keenam dikatakan di sana tadi. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, apa yang Tuhan lakukan selama dia hidup seperti tadi, saya katakan tadi. Dia hanya ingin melakukan kehendak Bapaknya. Menyenangkan hati Bapaknya. Sekalipun sekali lagi, memang tidak mudah. Saudara, dia harus bergumul sedemikian rupa, dia harus berdoa sedemikian rupa. Minta kekuatan Bapaknya. Dan Bapaknya, saudara, yang memberikan perintah dan memberikan amanat kepadanya, juga tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Dia menyertainya, memberi kekuatan kepadanya, sehingga pada akhirnya dia bisa melampaui semua rencana Bapaknya untuk menebus kita semua, saudara. Nah demikian juga saya percaya Bapak kita, Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, dia juga akan memampukan kita untuk kita bisa melaksanakan rencananya dalam kehidupan kita. Ya, ada Roh Kudus yang Tuhan kirim di tengah-tengah kita, yang menyertai saudara dan saya. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang saudara akan menolong, saudara menopang saudara, menguatkan saudara, meneguhkan saudara, sehingga saudara secara manusia kita nggak mampu, tapi sekali lagi karena ada Roh Kudus yang menyertai saudara, yang tinggal diam dalam hidup saudara, dia akan menopang saudara, menguatkan saudara, sehingga kita mampu untuk bisa menghadapi. Sebagaimana Stefanus ketika dirajam batu, saudara, dia diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga dia tidak berteriak, aduh, mengeluh, mengomel, menggerutu dan sebagainya. Enggak, saudara. Tapi dia tetap menyembah Tuhan, bisa menyembah dan kepada Tuhan. Kenapa? Ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai Stefanus. Dan demikian juga saudara, Tuhan akan menyertai saudara, memenuhi saudara, selama saudara mau hidup di dalam Dia. Menjadi manusia baru tidak cukup hanya dengan meninggalkan dosa dan memperbarui pikiran, tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata, ya, alat-alat kemuliaannya itu. Ya, jadi saudara, kita harus belajar sekali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk senantiasa menyelaraskan kehidupan kita, pikiran kita
perasaan kita, keinginan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, ya saya percaya kalau ini kita lakukan dengan setia dan taat kepadanya, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan untuk menjadi seperti Kristus. Prosesnya memang harus kita jalani, saudara. Ya, kalau saudara mau menjadi seperti Kristus, mau tidak mau kita harus ikut prosesnya Tuhan. Dan prosesnya memang tidak selalu menyenangkan, tapi seringkali membuat kita kadang-kadang merasa putus asa. Tapi ketika hal itu terjadi, jangan putus asa, saudara. Ya, karena apa? Ada Tuhan yang bisa menopang saudara, menguatkan saudara. Sehingga melalui proses itu, saudara, kalau kita jalani, buah akhirnya itu, endingnya itu memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan, saudara, maka percayalah, saudara, ya, kita juga akan ikut dimuliakan oleh Tuhan. Ya, jadi saya berharap melalui firman Tuhan ini, mari kita jalani proses, saudara. Proses itu kadang-kadang bukan dengan orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat, yang ada di sekitar saudara. Proses, saudara. Ada firman Tuhan, ya, besi manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara, kalau saudara sedang mengalami proses itu, hadapi dan lewati, saudara, bersama dengan Tuhan. Maka kalau saudara lulus di situ, sudah bukan berarti selesai prosesnya, akan semakin kemuliaan Tuhan semakin besar, prosesnya juga akan semakin apa? Besar. Saudara, tetapi kalau saudara tetap menjalin dan menghadapi dan mengikuti proses terus di proses, saudara percayalah, ya, Tuhan akan mengangkat saudara. Ya, lebih kemuliaannya dinyatakan tentang saudara. Saudara masih ingat Yusuf? Saudara, prosesnya semakin luar biasa, tapi hasilnya juga luar biasa, saudara. Tidak mudah, tapi dia mengikuti prosesnya Tuhan dan luar biasa hasilnya. Ya, dan saya berharap saudara, ya, bukan orang-orang pecundang, tapi saudara adalah orang-orang yang mental juara. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah sebelum berperang, tapi saudara harus memiliki mental juara. Ya, jadi apapun yang terjadi, maju terus bersama dengan Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan satu pujian.